kita masuk pada poin yang kedua, ini juga sedikit aja sebetulnya, yaitu Matius 16 ayat 5 sampai 12 mengenai ragi orang Farisi dan orang Saduki. Nah, perikop ini muncul gitu ya, sama seperti yang sebelumnya sebagai lanjutan setelah dua mukjizat besar yang seharusnya mengubah cara pandang eh, para murid ini secara cukup cukup besar gitu ya. Problem yang mereka hadapi adalah pada saat itu ketika murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Padahal mereka perlu roti itu. Dari Hedok Catholic Bible Commentary dikatakan bahwa mereka begitu menikmati kebersamaan dengan Kristus sehingga mereka lupa akan kebutuhan hidup. Jadi para murid lupa membawa roti itu ke dalam kapal. Atau menurut yang lain, karena Kristus bisa mencukupkan uh, kebutuhan roti yang mereka butuhkan, justru mereka membagi-bagikan semua di antara orang miskin dan mengabaikan kebutuhan roti untuk kehidupan sehari-hari mereka. Jadi perikop ini mau mengajarkan gitu ya, mau mengajarkan bahwa ragi, Yesus memperingatkan mereka tentang ragi orang Farisi dan juga orang Saduki. Ini adalah suatu simbol yang tidak menunjuk pada makanan, tapi cara berpikir gitu ya, yang secara halus tapi merusak. Seperti kita baca di Nabi Komentari ataupun John Chrysostom. Ketika akhirnya Yesus mengatakan mengenai ragi, para murid berpikir bahwa yang dimaksudkan oleh Yesus adalah roti itu ya, roti roti beneran gitu, roti roti secara fisik. Yesus menekankan murid-muridnya terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki yang akan datang segera sebelum janjinya untuk mewariskan gereja kepada Petrus. John Chrysostom mengatakan bahwa konflik dari perikop ini terletak pada dua cara memahami peristiwa, yang lahiriah dan juga batiniah. Para murid mengaitkan ragi dengan roti, tapi justru mereka gagal gitu ya. Mereka gagal mengerti bahwa Yesus sedang berbicara tentang hal yang transenden. Nah, ini adalah konflik utamanya. Jadi konflik utama dalam perikop ini bukanlah antar antar tokoh gitu ya, tapi cara memahami realitas. Para murid bagaimana memandang ragi itu sebagai lahiriah ataupun sebagai batiniah. Ketika para murid menggunakan kata ragi dan langsung mengkaitkannya dengan roti secara fisik, mereka gagal gitu ya, menangkap Yesus sedang berbicara tentang sesuatu yang sebetulnya tidak kasat mata gitu ya, tidak kelihatan. Dalam arti lain, mereka hidup dalam kehadiran mukjizat gitu ya. Karena kan Yesus setelah penggandaan roti gitu. Tapi mereka seolah-olah berpikir seolah-olah dunia ini tuh kekurangan gitu, sehingga yang mereka pikirkan adalah roti untuk perutnya sendiri gitu ya. Jadi disinilah bahwa tampak ada suatu masalah dari cara pandang para murid, bukan ketiadaan pengalaman akan Allah, tapi ketidakmampuan untuk menafsirkan pengalaman tersebut secara oke. Next. Ya, para bapak gereja ya, bahaya ragi orang Farisi dan juga orang Saduki. Salah satunya adalah Santo Hieronymus. Para bapak gereja melihat ragi itu sebagai simbol dari ajaran yang secara perlahan dipahami, kemudian mengubah keseluruhan hidup manusia. Sebab dia memperhatikan ragi orang Farisi dan Saduki tidak memelihara ajaran hukum Taurat, mengabaikan tradisi manusia agar ia dapat melakukan perintah Tuhan. Kecil tetapi dalam waktu singkat akan dinyalakan dan menggerakkan seluruh orang itu bersamanya. Dan ragi yang ditunjukkan di sini adalah salah satunya waspada akan bid'ah yang harus dihindari dengan segala cara. Oleh Santo Hieronymus, bahwa ragi yang kecil akhirnya merusak seluruh adonan. Percikan kecil doktrin yang sesat bisa membakar seluruh jiwa. Maka sebuah ide sekecil apapun gitu ya, kalau kita terima dalam dalam hati, akhirnya berkembang dan akhirnya menentukan cara seseorang untuk bisa melihat dunia. Sebuah ide sekecil apapun gitu ya, diterima lihat dunia. Nah, ini nyambung dengan bacaan yang sebelumnya. Cara kita melihat dunia itu kan berarti dipengaruhi oleh ide gitu ya. Sekecil apapun yang kita terima dalam hati. Bisa jadi itu adalah ragi orang Farisi ataupun orang Saduki. Maka ragi ini bukan saja sekedar ajaran salah gitu ya dalam arti moral, tetapi perbedaan, perubahan, suatu distorsi dalam cara kita untuk mengetahui atau memahami fakta yang kita hadapi, realitas itu sendiri. Nah, maka apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami distorsi gitu ya dalam cara mengetahui ataupun memahami realitas itu sendiri? Berarti kita harus memurnikan kembali kesadarannya gitu ya. Pemurnian kesadaran, nah itu yang ditawarkan oleh Santo Yohanes Chrysostomus. Yesus tidak langsung menjelaskan maksud dari perkataannya, tapi dia justru menegur dan mengajak para murid untuk mengingat kembali pengalaman mereka. Kok kamu hanya berpikir mengenai roti untuk badanmu saja? Jadi Yesus ingin mengingatkan murid gitu ya, mengingatkan para murid untuk kembali pada mujizat pengendalian roti. Saya sendiri gitu ya, mampu. Saya sendiri roti hidup adalah mampu gitu ya, mampu memberikan roti kepada kamu. Kenapa ketika saya berkata mengenai ragi, yang pikiran adalah roti. Tidakkah kamu mempertimbangkan 5 roti dan berapa banyak yang
berapa banyak keranjang yang kamu kumpulkan. Jadi dengan tujuan ini, Yohanes Chrysostomus menjelaskan gitu ya, bahwa dengan mereka memahami masa lalu, membuat mereka lebih memperhatikan masa depan. Maka solusi yang ditawarkan ketika kita sudah mengalami apa tadi distorsi itu ya dalam cara kita mengetahui ataupun memahami realitas kehidupan kita akibat ide-ide yang salah gitu ya, akibat ide yang salah sehingga kita tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan sehingga kita perlu tanda dengan jelas gitu. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh Johannes Chrysostomus adalah pemurnian kembali kesadaran. Solusi yang ditawarkan bukanlah suatu informasi tapi pemurnian kesadaran. Ketika para murid diajak untuk melihat kembali realitas mereka dengan cara yang baru, dengan cara yang tidak lagi terikat pada ketakutan akan kekurangan, tapi akan kepercayaan pada penyelenggaraan ilahi. Sehingga membuat mereka lebih mampu untuk memperhatikan di masa depan. Maka dalam hal ini, iman adalah suatu cara untuk melihat gitu ya, bukan sekedar hanya menerima doktrin, tapi sebagai suatu paradigma, cara pandang yang baru, cara melihat yang next. Nah, pertanyaannya adalah mengapa sampai saat ini barangkali manusia belum mengerti gitu ya. Para murid pada saat itu juga belum mengerti. Nah, Hilary of Poitiers mengatakan bahwa para rasul diperintahkan untuk berhati-hati terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Mereka diperingatkan untuk tidak terlibat dalam perselisihan orang Yahudi. Sebab pekerjaan hukum sekarang harus dilihat dalam terang iman. Mereka diperingatkan sebelumnya bahwa mereka yang pada zaman kebenaran telah muncul sebagai inkarnasi tidak boleh menghakimi apapun kecuali yang terletak dalam posisi pengharapan dan juga keserupaan dengan kebenaran yang diungkapkan. Nah, ini kalau membaca ini tentu agak sedikit bingung barangkali gitu ya. Tapi pada zaman Yesus kita tahu bahwa ragi itu hadir dalam bentuk ajaran Farisi dan orang Saduki. Maka pada zaman modern ini relevansi kontemporer gitu ya yang bisa kita bawa. Maka pada zaman modern dia hadir dalam bentuk ide-ide yang tampaknya rasional dan wajar. Justru ketika zaman modern ini ragi itu muncul dalam ide-ide yang tampaknya rasional dan wajar. Sehingga kita didorong ketika hidup di dunia ini menilai gitu ya, berdasarkan produktivitas, kekayaan, ataupun kemampuan untuk mengontrol masa depan. Maka Yohanes Chrysostomus tadi juga mengutip gitu ya teguran Yesus. Apakah kamu belum mengerti? Itu kan teguran Yesus ya kepada para murid. Para murid saat itu memiliki data real gitu ya, fakta yang kuat gitu ya. Mereka sudah menyaksikan mukjizat itu, tapi tetap saja gagal memahami. Jadi ini menunjukkan bahwa pengetahuan ataupun penglihatan yang mereka lihat gitu ya, secara real, secara nyata, bukan hanya soal akumulasi fakta gitu ya, tapi tentang disposisi batin juga. Nah, kaitannya dengan Hilary of Poitiers ini memperingatkan gitu ya, agar manusia tidak membiarkan ajaran yang tidak mengenal Kristus pada akhirnya merusak kebenaran. Ada pengetahuan yang benar secara logika, tapi salah secara eksistensial gitu ya, karena tidak membawa manusia pada kebenaran sejati. Bahwa pekerjaan apapun saat ini harus dilakukan dalam terang iman. Kemudian relevansi kontemporer yang kedua itu diberikan oleh Yohanes Chrysostomus lagi. Teguran sebagai momen kebenaran. Ingat bahwa ketika Yesus menegur para murid dengan keras, dalam perikop tadi, Yesus tidak menegur para murid dengan keras gitu ya, tetapi justru membawa mereka pada pertanyaan. Nah, ini adalah suatu cara Yesus untuk mendidik para murid. Suatu kali Yesus memberikan kelonggaran kepada para murid, tapi di sisi yang lain Yesus juga tegas. Nah, teguran di sini bukanlah suatu ekspresi kemarahan, tapi tindakan dari pedagogis gitu ya, tindakan pengajaran gitu yang membangun kesadaran dari para murid. Nah, teguran-teguran seperti ini juga barangkali seringkali kita alami juga dalam kehidupan modern. Momen-momen dalam krisis, barangkali kita kehilangan pekerjaan gitu ya, atau kehancuran relasi. Nah, itulah momen-momen kita mendapatkan teguran eksistensial yang memaksa manusia akhirnya melihat kembali hidupnya. Atau dalam terang iman, krisis itu bukanlah akhir gitu, tapi kesempatan untuk memahami kebenaran dengan lebih dalam lagi. Kemudian relevansi kontemporer yang ketiga adalah Theophilus of Oakridge. Dia menegur karena tidak beriman. Mereka menunjukkan sedikit iman dengan tidak percaya bahwa Kristus sendiri dapat menyediakan roti, bahkan jika mereka tidak membeli roti dari orang Yahudi. Jadi para murid khawatir karena mereka tidak bawa roti, seolah-olah hidup mereka hanya bergantung pada persiapan mereka sendiri. Nah, dalam dunia modern, dalam dunia yang kita hadapi saat ini, justru hal semacam ini muncul gitu ya, dalam bentuk keyakinan bahwa keamanan hidup kita sudah ditentukan oleh hal-hal yang mampu kita kontrol. Ya, tabungan, strategi, perencanaan gitu ya. Ada asuransi-asuransi yang kita letakkan dalam kehidupan kita. Namun semakin manusia berusaha untuk mengontrol, barangkali kita juga semakin menyadari keterbatasan yang kita punya. Nah, disinilah kecemasan itu muncul bukan
bukan dari kekurangan, melainkan dari ketidakpercayaan, melainkan dari suatu pikiran bahwa kita mampu mengendalikan segala dalam hidup kita. Jadi pada akhir refleksi kita, perikop ini tidak hanya berbicara tentang roti, tapi juga tentang bagaimana kita, bagaimana manusia itu melihat dunia. Kita tahu bahwa Santo Hieronymus tadi menyatakan bahwa jika ragi itu adalah ajaran yang rusak, tapi roti dari Yesus adalah kebenaran yang murni dan memberikan hidup. Maka pada akhirnya, nah itu menjadi salah satu poin kesimpulan ya. Jika ragi adalah ajaran yang rusak, maka roti adalah kebenaran murni yang menghidupkan. Dan krisis iman modern tidak jauh berbeda dengan krisis para murid, gitu ya. Kita tidak kekurangan bukti, tapi kurang cara melihat. Kita diperlihatkan yang poin yang kedua adalah dua realitas. Manusia dipanggil bukan melalui ketakutan dan kontrol, melainkan iman akan kebenaran yang membebaskan. Bayangkan ada dua orang yang melihat hidupnya itu sebagai yang satu penuh bahaya dan penuh ketidakpastian, tapi yang satu merasa dipelihara dari bahaya dan juga diarahkan dari ketidakpastian. Yang satu bahayanya ada, ketidakpastiannya ada, yang satu merasa dipelihara dan diarahkan dari ketidakpastian dan bahaya. Jadi realitasnya sama, tapi yang membedakan adalah apa? Ragi yang bekerja dalam pikiran. Dan itulah kesimpulan poin yang kedua. Manusia dipanggil bukan untuk melihat ketakutan dan kontrol, melainkan iman akan kebenaran yang membebaskan. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan dari dua perikop ini, saya lanjutkan ke Kojos untuk materi berikutnya. Silakan. Baik, tes tes dulu ya sebentar. Ini lagi betulin kamera. Oke,